Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, para pelayan yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-12 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita laksanakan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Ruli Antonius Haryanto SSI Teol. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita awali persekutuan ibadah ini dengan bersama mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang keempat, ayat 18 dan 19 sebagai nas pembimbing dalam ibadah ini menyatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Terimalah salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Tuhan, mari datang
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa kepada Allah. Kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan, kembali kami datang menghadap takhta hadirat-Mu. Seraya kami bersyukur untuk kasih dan cinta-Mu yang tak bertepi, ketika nafas kehidupan masih Engkau beri. Saat ini kami mengaku betapa kami seringkali gagal menghadirkan kemuliaan bagi nama-Mu. Ketika kami sulit mengampuni sesama yang telah melukai hati kami senang menyimpan dendam, kami merasa benar sendiri, sehingga kami enggan untuk bertemu, apalagi menyapa. Tuhan, di kesempatan ini kami memohon Tuhan berkenan mengampuni kami, agar kami mengerti diri kami. Berilah kami kekuatan untuk menjalani kehidupan dalam pengampunan-Mu. Amin. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, kita dengarkan persembahan pujian dari diaken dan penatua yang bertugas. Disilakan.
Puji nama Tuhan, terima kasih atas persembahan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Umat Tuhan, mari bersama kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami datang kembali menghadap hadirat-Mu pada hari ini. Bersama-sama dengan keluarga kami menaikkan pujian dan syukur kami dalam ibadah ini melalui doa, nyanyian, dan juga puji-pujian kami. Sebagai umat yang telah Engkau berkati, kami merasakan penyertaan dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan kembali memberkati kami di tengah-tengah persekutuan ibadah ini, khususnya melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, agar kami mampu untuk mendengarkan, merenungkan, dan terlebih lagi melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap mendengarkannya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, saya undang berdiri. Untuk bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab. Haleluya. 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 Pujilah Tuhan selamanya. Haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhan selamanya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Keluaran 21 ayat 1 sampai 6 yang menyatakan, inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri, dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka, maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Puji-pujian, ada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Silakan duduk kembali. Ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sejak tahun 2007, lembaga dunia bernama UNESCO menetapkan tanggal 23 Agustus sebagai tanggal yang diperingati sebagai hari mengenang perbudakan dunia dan penghapusannya. Jadi artinya pada saat kita hari ini beribadah bersama-sama, kita juga mengingat bahwa hari Minggu ini
juga dikenang atau juga ditetapkan oleh UNESCO sebagai hari mengenang perbudakan dunia dan juga untuk penghapusannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada alasan atau dasar yang kemudian mendasari UNESCO membuat keputusan ini. Hal ini salah satu dasar kuat yang kemudian dipakai UNESCO adalah sebuah kejadian yang terjadi di sebuah negara yang bernama Haiti. Sebuah negara yang pada tanggal 22 dan 23 Agustus tahun 1791 terjadi di dalamnya adalah sebuah revolusi yang disebut sebagai revolusi Haiti. Pada saat itu terjadi sebuah pemberontakan atau mungkin juga dikatakan perjuangan dari para budak-budak yang pada saat itu memperjuangkan pembebasan mereka terhadap sistem perbudakan yang berlangsung bertahun-tahun dalam kehidupan mereka. Sehingga akhirnya perjuangan itu bukan hanya kemudian menghasilkan sebuah pembebasan buat mereka, bahkan perjuangan itu juga dicatat kemudian mendasari hari kemerdekaan dari Haiti yang kemudian dirayakan pada tahun 1804. Jadi kita sama-sama hari ini bacaan firman Tuhan juga berkisah tentang perbudakan kepada yang dilakukan oleh bangsa Israel. Tetapi juga kita belajar juga dalam sejarah bahwa ternyata sebenarnya di masa-masa kini harusnya perbudakan itu sudah tidak ada lagi dalam kehidupan manusia. Tapi kenyataannya Bapak Ibu Saudara, perbudakan itu masih terus berlangsung. Mulai dari zaman dulu sekali sampai saat ini pun boleh dikatakan praktik-praktik perbudakan masih seringkali terjadi dalam kehidupan manusia. Sebuah sejarah juga mencatat bahwa kalau kita bicara tentang perbudakan itu, perbudakan pertama kali dicatat dalam sebuah naskah atau catatan kuno yang disebut sebagai Hammurabi Code atau Kode Hammurabi yang dituliskan tahun 1860 sebelum Masehi. Di mana di sana dicatat bahwa ternyata yang namanya perbudakan itu telah dilakukan atau telah ada di tahun 3500 sebelum Masehi di wilayah yang bernama Mesopotamia. Jadi Bapak Ibu, kalau kita hitung dari mulai 3500 sampai hari ini atau tahun ini, berarti ada kurang lebih 5.500-an tahun lebih yang namanya praktek perbudakan itu sudah ada dalam kehidupan atau dalam sejarah manusia. Namun kita ingat sama-sama kembali bahwa harusnya pada saat UNESCO menetapkan tahun 2007 sebagai hari mengenang perbudakan dan penghapusannya, seharusnya itu sudah tidak ada. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian, di masa-masa modern ini masih ada yang namanya perbudakan. Sebagai contoh, di tahun 2007 di negara Mauritania, kurang lebih ada 600.000 orang penduduk Mauritania itu diperbudak. Mungkin dalam kehidupan kita, dulu saya pernah nonton sebuah film yang dibintangi oleh Didi Petet yang judulnya Jermal kalau tidak salah. Tentang bagaimana ada anak-anak yang dipekerjakan di tempat penangkapan atau tempat pemeliharaan ikan di lepas pantai yang tidak dibayar atau mungkin tidak diberikan hak-hak mereka sesuai dengan yang seharusnya. Belum lagi mungkin juga kita pernah dengar bagaimana anak-anak juga pada saat ini masih dipekerjakan di berbagai pabrik-pabrik. Bahkan sebagai saya punya pengalaman pribadi waktu melayani di Kalimantan, di wilayah Apokayan yang letaknya di perbatasan Indonesia-Malaysia. Suatu ketika baru kami mungkin belum 1 tahun melayani di sana, ada kurang lebih sekitar 10-15 orang datang ke wilayah itu. Dan kemudian saat ditanyai, mereka ternyata berjalan kaki dari Malaysia. Dan mereka bercerita apa yang mereka alami. Mereka menceritakan bagaimana awal mula mereka ditawari pekerjaan dengan gaji yang besar,
Tapi begitu sampai di sana mereka bekerja, ternyata tidak mendapatkan gaji atau tidak diberikan gaji oleh perusahaan. Yang ada mereka waktu itu hanya diberikan ya mungkin seperti voucher atau mungkin seperti ya kupon-kupon untuk ditukar dengan sembako untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi mau tidak mau mereka saat itu ada dalam situasi seperti itu dan mereka tidak bisa kemudian melawan. Karena perusahaan-perusahaan dikatakan saat itu menyewa banyak sekali preman-preman atau kalau di Malaysia namanya samseng begitu ya, untuk menjaga mereka. Jadi artinya bahwa hal ini yang kalau kita bicara tentang perbudakan di masa kini juga masih sering terjadi dalam kehidupan kita. Nah demikian juga kalau kita lihat ternyata Alkitab pun mencatat bahwa bangsa Israel pun melakukan perbudakan. Dan hari ini lewat pembacaan firman Tuhan kita diperlihatkan bahwa ada praktek perbudakan yang kemudian diberikan sebuah aturan di dalamnya. Jadi mungkin nanti kita akan melihat apa bedanya perbudakan yang pada umumnya kita kenal dengan perbudakan yang dilakukan atau yang diatur oleh Tuhan untuk bangsa Israel lakukan. Dari apa yang kemudian disampaikan firman Tuhan pada hari ini buat kita semua, saya menyimpulkan ada 2 poin besar atau 2 poin utama yang mengatur tentang perbudakan bagi bangsa Israel. Yang pertama, aturan yang diberlakukan adalah setiap budak hanya akan menjalani masa perbudakan mereka itu 6 tahun lamanya. Jadi dikatakan di sini di ayat yang kedua, mereka harus bekerja 6 tahun, tapi pada tahun yang ke-7 mereka harus diizinkan keluar. Mereka harus kemudian dimerdekakan tanpa harus membayar tebusan apa-apa. Jadi aturan yang pertama yang dikatakan Tuhan buat bangsa Israel adalah kalau kamu punya budak, pekerjakan mereka cukup 6 tahun, gak boleh lebih. Ya mungkin ini juga berbeda kalau kita kemudian bayangkan dengan kondisi perbudakan yang selama ini terjadi di dunia, di masa kini, dari masa abad pertengahan sampai dunia modern, tentunya berbeda begitu. Kalau budak yang kita kenal itu kan tidak punya masa kerja. Yang ada mereka bahkan sampai meninggal dunia pun mereka harus terus dipekerjakan. Ini yang terjadi, bahkan di Indonesia kita pernah dengar ada sebuah kebijakan yang namanya Romusa, kerja rodi yang juga mungkin sama dengan perbudakan karena mereka nggak bisa dapat apa-apa di sana. Tetapi berbeda dengan itu Tuhan katakan hanya 6 tahun mereka harus bekerja di antara kamu dan tahun ke-7 mereka harus dimerdekakan. Yang kedua, hal yang kemudian menjadi hal yang utama yang saya simpulkan dari pembacaan Alkitab ini adalah bahwa para budak bisa memilih untuk bebas merdeka atau tetap bekerja kepada tuannya. Jadi tidak lagi kemudian mereka dipaksa, mereka diharuskan melanjutkan pekerjaan, tapi kalau mereka mau melanjutkan pekerjaan mungkin karena merasa oh tuannya ini, artinya saya bayangkan juga mungkin ada juga tuan-tuan yang memperlakukan budak mereka dengan baik, sehingga ada juga budak-budak yang merasa saya mau tetap bekerja karena tuan saya baik, karena tuan saya mengasihi saya, karena tuan saya ini memelihara saya. Dan mungkin kalau saya keluar saya nggak bisa benar-benar merdeka. Mungkin saya akan ditangkap oleh bangsa lain, dijadikan budak oleh bangsa lain. Jadi 2 hal utama ini yang kemudian saya simpulkan menjadi kesimpulan dari aturan yang diberikan Tuhan untuk atau berbicara tentang perbudakan, khususnya bagi budak-budak Ibrani. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini khusus buat budak Ibrani. Kalau budak-budak yang bangsa asing, Bapak Ibu bisa lihat aturannya itu dalam kitab Imamat, pasal 25 ayat 44 sampai 46. Di situ dicatat juga aturan buat budak-budak asing atau budak-budak di luar budak-budak Ibrani. Jadi ini yang kemudian disampaikan kepada bangsa Israel. Kamu harus lakukan ini kalau kamu kemudian menjadikan orang lain budak di antara kamu. Menurut Bapak Ibu,
hal ini gampang apa enggak dilakukan bangsa Israel? Kalau saya kemudian menyimpulkan, aturan ini sebenarnya bukan aturan yang mudah dilakukan. Kenapa? Bapak Ibu ingat, kitab Keluaran ini dituliskan dengan sebuah konteks bahwa bangsa Israel baru saja keluar dari Mesir. Nah, Bapak Ibu tahu apa yang dialami bangsa Israel di Mesir? Selama kurang lebih 400 tahun lamanya bangsa Israel itu diperbudak oleh bangsa Mesir. Jadi bayangkan orang-orang yang tadinya diperbudak orang lain, orang-orang yang tadinya diperlakukan tidak baik oleh tuan-tuan mereka yaitu orang-orang Mesir, tiba-tiba Tuhan katakan sama mereka, kamu gak boleh kemudian memperlakukan orang lain, budak-budakmu itu dengan seperti itu. Kamu gak boleh kemudian melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh bangsa Mesir kepada kamu. Saya bayangkan bukan hal yang mudah dilakukan bangsa Israel. Kan seperti biasa Bapak Ibu, dalam kelemahan kita, dalam keterbatasan kita ini lebih senang kan membalas perlakuan orang lain begitu. Kalau orang menyakiti saya harus menyakiti dia. Makanya ada istilah dalam Perjanjian Lama itu mata ganti mata, gigi ganti gigi begitu. Berbeda dengan apa yang Yesus ajarkan buat kita. Tapi di masa itu mereka hidup dalam sebuah kehidupan di mana mereka bahkan sampai sekarang mungkin ya, sebagian kita pun masih melakukan hal yang seperti itu. Kalau ada orang berbuat jahat sama saya balas mungkin sama orang itu atau pada orang-orang lain atau keluarganya begitu. Jadi dalam situasi seperti itulah pesan Tuhan atau perintah Tuhan, aturan dari Tuhan ini diterapkan kepada bangsa Israel. Dan saya katakan tidak mudah untuk dilakukan. Tetapi hal inilah yang tetap harus dilakukan oleh bangsa Israel. Kalau mereka mau memperbudak orang lain, menjadikan orang lain budak di antara mereka, Tuhan mengajarkan kepada mereka. Lewat pesan ini, yang pertama Tuhan mau mengajarkan kepada bangsa Israel, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, tadi saya sudah katakan, kita itu senangnya balas-membalas. Makanya seringkali kita ini menyimpan dendam satu dengan yang lain. Bapak Ibu, kalau kita mendendam, kira-kira yang rugi siapa ya? Orang yang kita dendam atau kita sendiri? Kita sendiri sebenarnya. Kalau kita dendam sama orang lain, yang pusing mikirin kan kita sendiri begitu. Kita mikiri, kita dendam, kita nggak bisa melepaskan dendam itu, akhirnya kita simpan terus bikin kita stres begitu. Makanya kemudian ada 3S. Stres, stroke, stop begitu. Ya karena kalau kita memikirkan, kalau kita menyimpan dendam, kalau kita menyimpan persoalan di antara kita, yang terjadi adalah yang rugi kita sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita mungkin masih punya persoalan dengan orang lain, pada hari ini selesaikan itu. Jangan perpanjang. Selesaikan itu dengan baik. Sehingga itu tidak mengganjal kita, tidak membuat kita stres, tidak membuat kita stroke, tidak membuat kita stop begitu. Dan ini yang juga diajarkan kepada bangsa Israel oleh Tuhan lewat peraturan ini. Jangan kalian balas perlakuan orang Mesir kepada budak-budak kalian. Kalian tahu bahwa apa yang dilakukan orang Mesir itu tidak baik dan itu menyusahkan kalian, membuat kalian menderita sehingga kalian berusaha terus, berdoa terus untuk kami dibebaskan dari Mesir. Dan kalau kalian sudah dibebaskan saat ini, jangan kalian ulangi hal itu kepada orang lain. Jadi kita belajar juga hari ini untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan dalam kehidupan kita. Tapi seperti Yesus ajarkan kepada kita, kalau kita kemudian diperlakukan tidak baik, kita tetap terus memperlakukan orang baik. Bahkan Tuhan Yesus ajarkan, doakanlah musuhmu, berbuat baiklah kepada mereka, sehingga dengan begitu kamu kemudian memberikan bara api di atas kepalanya. Jadi enggak usah membalas.
Karena Tuhan katakan pembalasan itu adalah hakku. Sehingga kita belajar lewat perintah ini juga, jangan kita juga saling membalas dalam kehidupan kita. Tapi tetaplah hidup dalam kasih satu dengan yang lain. Apalagi kita ini adalah orang-orang yang diberikan kepercayaan ada dalam sebuah persekutuan. Karena saya seringkali melihat banyak orang Kristen dalam satu gereja bukannya hidup bersama-sama berdampingan, malah saling bermusuhan. Malah saling menjelekkan satu sama lain. Malah kemudian membuat persoalan perselisihan. Dan itu memang terus terjadi mulai dari memang jemaat mula-mula. Kalau kita lihat, ingat beberapa minggu ini cerita tentang jemaat-jemaat yang dilayani Paulus itu kan hampir semua punya persoalan yang serupa, yaitu perpecahan atau perselisihan. Bahkan sampai detik ini hal itu terus terjadi. Sehingga kadang-kadang kalau kita mau sadari Bapak Ibu, persoalan itu, perselisihan itu akhirnya yang menghambat pelayanan dan juga kesaksian kita sebagai gereja. Kenapa? Karena kita sibuk ngurusin perpecahan, sibuk ngurusi ribut-ribut dalam gereja. Ini baru saja saya melihat atau membaca sebuah berita. Sebuah gereja yang dulu dekat dengan kami tinggal di Bogor itu sedang konflik. Karena pendetanya nggak mau dipindahkan oleh sinodenya. Sehingga ada pendeta baru hadir terus saling bisa mungkin baku hantam di sana begitu. Dan ini sangat disayangkan. Bagaimana mungkin kita mau bisa melayani dan juga bersaksi kalau persekutuan kita tidak kemudian menjadi persekutuan yang baik. Jadi saya berharap kita semua hari ini, kalau mungkin di dalam persekutuan kita, dalam relasi kita dengan orang-orang di sekitar kita, mulai dari keluarga kita dan juga orang-orang mungkin dalam jemaat yang kita ada di dalamnya ini, mari kita selesaikan kalau kita masih ada persoalan. Hiduplah berdampingan bersama-sama. Hiduplah sebagai keluarga Allah yang harusnya saling mengasihi satu dengan yang lain, bukan sebaliknya. Pelajaran yang kedua yang diberikan Tuhan buat kita hari ini melalui pembacaan Alkitab adalah bahwa Tuhan juga mengajar orang Israel dan juga kita pada hari ini untuk juga memperhatikan orang-orang yang lemah dan tertindas. Kalau kita lihat tadi kan peraturannya Bapak Ibu, ini mungkin kalau di dalam lingkungan hidup kita sekarang begitu ya, ini aturan kerja yang sangat-sangat baik begitu. Aturan kerja yang sangat-sangat menopang orang lain begitu. Bahkan kita lihat bukan hanya bahkan pada saat orang harus memperbudak orang lain, mereka juga harus tetap memelihara mereka begitu. Jadi Tuhan mengajarkan juga bahwa ada orang-orang yang lemah, ada orang-orang yang tertindas, ada orang-orang yang menderita di sekitar kita yang harus terus-menerus juga kita perhatikan. Dengan kata lain juga Tuhan mengajarkan kita jangan cuma mikiri diri sendiri. Jangan cuma mikiri kelompok kita sendiri atau keluarga kita sendiri. Tapi saat kita hadir di tengah-tengah masyarakat, kita harus juga memperhatikan orang-orang di sekeliling kita. Jadikanlah diri kita sebagai saluran berkat Tuhan buat orang lain. Dan itu kita mulai dari orang-orang terdekat kita. Apakah itu keluarga kita, atau tetangga kita, atau jemaat yang sama-sama bergereja dengan kita. Dalam kondisi situasi seperti ini kan banyak orang mengalami penderitaan. Banyak orang-orang yang harus kehilangan pekerjaan. Banyak anak-anak yang saat ini tidak bisa melanjutkan sekolah mereka, tidak bisa belajar dengan baik karena orang tuanya tidak bisa membelikan smartphone atau handphone atau juga kuota. Nah, harusnya kita juga hadir buat mereka. Harusnya kita juga hadir untuk menopang mereka. Kita mulai itu, melihat. Kita mulai memperhatikan orang-orang di sekeliling kita yang mungkin membutuhkan bantuan kita semua. Jangan biarkan diri kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Jangan biarkan diri kita ini terjebak dalam situasi dunia yang terus menawarkan atau terus mengajarkan kehidupan yang individual.
kehidupan yang hanya berpikir untuk dirinya sendiri. Tapi biarlah sebagai anak-anak Tuhan yang juga merasakan berkat Tuhan, yang terus juga diajarkan Tuhan tentang berbagi kasih, mari kita nyatakan itu dalam hidup kita. Sehingga lewat kehidupan kita ini, kita bisa jadi saluran berkat Tuhan. Memperhatikan mereka yang lemah, mereka yang tertindas, mereka yang menderita, mereka yang punya pergumulan dan persoalan yang mungkin jauh lebih susah daripada kita. Meskipun kita tahu, kita semua juga terdampak dengan situasi ini. Tapi biarlah itu semua tidak menghalangi kita untuk terus menjadi saluran-saluran berkat Tuhan. Jangan tunggu bahwa kita harus punya kelebihan dari apa yang kita miliki baru kita bisa membantu. Ingat, janda miskin memberikan persembahan dari kemiskinannya, dari kekurangannya. Tapi dia memberikan seluruh yang dia miliki karena dia percaya bahwa Tuhan memberkati dan menopang kehidupannya. Dan biarlah kita juga belajar dari hal itu. Bahwa saat kita memberikan, saat kita juga kemudian menjadi saluran berkat Tuhan, maka Tuhan juga akan terus menopang dan mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kehidupan kita. Makanya Tuhan katakan dalam Kisah Para Rasul, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadikanlah diri kita sebagai anak-anak Tuhan yang terus menyatakan kasih Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Dan biarlah lewat kehidupan kita masing-masing, nama Tuhan semakin dimuliakan. Amin. Tuhan, kembali saya undang berdiri. Bersama-sama kita akan kembali mengikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak Tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dan anak darah Maria, yang berita dari pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerjaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dan antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Yesus Tuhan kami bersyukur kepadamu pada hari ini. Firman-Mu mengingatkan kepada kami semua pesan-pesan Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan biarlah dengan pertolongan dan kuasa-Mu
kami dimampukan untuk bisa melaksanakan firman-Mu ini dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan, sertai kami, berkati kami, mampukan kami karena kami menyadari keterbatasan dan kelemahan kami. Kami memerlukan Tuhan untuk terus menopang kami untuk bisa hidup seturut dengan kehendak-Mu saja. Berkatilah kami semua ya Tuhan, agar terus jadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar saja, sehingga kami benar-benar menyatakan diri sebagai anak-anak Tuhan yang juga mau melaksanakan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Bapa dalam surga, kami juga saat ini datang untuk bersyukur kepada Tuhan dan juga kembali berserah kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kami masing-masing, baik sebagai pribadi maupun bersama-sama dengan keluarga kami. Tuhan kiranya terus menopang kami, Tuhan terus menyertai kami, Tuhan terus memberkati kehidupan kami. Engkau mengenal kami, Engkau mengetahui keberadaan kami, dan kami hanya ingin berserah diri kepada Tuhan, karena kami semua beriman bahwa Tuhanlah pemilik hidup yang terus akan memberikan yang terbaik bagi setiap kami anak-anak Tuhan. Kami percayakan hidup kami ini kepadamu ya Tuhan, agar Tuhanlah yang terus menyertai kami saat kami menjalani tugas dan tanggung jawab kami, baik di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah kehidupan sebagai keluarga, bahkan di tengah-tengah setiap aktivitas kegiatan kami. Tuhan berkati, sehingga apapun yang kami lakukan yang terbaik demi nama Tuhan, bukan hanya demi manusia. Tuhan berkati kami semua, sertai kami dalam menjalankan kehidupan kami ini, karena kami semua percaya hidup kami ada di dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga saat ini berdoa buat persekutuan jemaat Tuhan di mana kami Tuhan tempatkan, khususnya jemaat Tuhan di GPIB Bahtera Hayat Surabaya ini. Tuhan, kami percayakan persekutuan jemaat ini kepada Tuhan. Seperti halnya pesan Tuhan hari ini, biarlah setiap kami mampu terus menjaga dan memelihara persekutuan yang Tuhan percayakan ini dengan terus hidup saling mengasihi, hidup juga saling ada dalam keadaan yang baik satu dengan yang lain, sehingga persekutuan ini tetap menjadi persekutuan di mana Tuhan hadir, di mana kami juga menjadi bagian dari keluarga Allah yang Tuhan tempatkan bersama-sama di jemaat ini. Tuhan berkati setiap kami, biarlah kami pun boleh terus disertai Tuhan, gereja ini pun juga boleh disertai Tuhan di tengah-tengah pelayanan dan juga kesaksian yang dilakukan di dalam keberadaannya. Kami doakan buat seluruh warga jemaat, khususnya mereka yang sedang dalam keadaan sakit maupun dalam pemulihan akan sakit mereka. Kami berdoa buat Ibu Larua Naung, buat Ibu Bahtiar, buat Ibu Purwanto, buat Ibu Budiono, buat Ibu Wahyudi, buat Bapak Herman Rombot, Bapak Panjaitan, Ibu Panjaitan, Ibu Umbas, Bapak Welem Tande Padang, Ibu Kolanus, Ibu Lucia Hewehantau, Ibu Greta Maengkom, Bapak Niko Lotulung, Bapak Wamemesah, Ibu Farida Paruntu, Ibu Paulina Ngluit, Ibu Munasih Muryadi, Ibu Umi Suyitno, dan juga Ibu Samara. Tuhan, kami menyerahkan mereka semua, mereka yang sedang dalam keadaan sakit ataupun dalam pemulihan mereka, bersama-sama juga dengan jemaat-jemaat Tuhan yang tak tersebut namanya. Tuhan juga berkati mereka semua. Biarlah dengan kuat kuasa Tuhan yang besar dan ajaib, mereka juga boleh menerima kesembuhan dan pemulihan yang berasal dari Tuhan saja. Berkati juga jemaat-jemaat Tuhan dalam menghadapi pergumulan-pergumulan kehidupan. Biarlah di tengah-tengah pergumulan yang mereka alami, mereka tetap beriman dan berharap kepada Tuhan, dan terus menyerahkan setiap langkah hidup mereka kepada Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam dalam kehidupan kami. Tuhan akan selalu memperhatikan kami, dan Tuhan juga yang akan terus memberikan jalan keluar dari setiap persoalan-persoalan kehidupan yang harus kami alami. Tuhan berkati keberadaan jemaat-jemaat Tuhan, bahkan juga keberadaan para pelayan-pelayan Tuhan, para pendeta yang melayani di sini, khususnya keluarga Pendeta Marianus Tupesi yang saat ini ada dalam kedukaan. Tuhan juga terus menopang hamba-Mu ini bersama keluarga. Tuhan selalu menghiburkan dan menguatkan keluarga yang berduka ini. Dan biarlah mereka juga boleh terus menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan Tuhan di tengah-tengah jemaat ini. Dan lewat kehidupan dan pelayanan mereka,
mereka juga boleh memuliakan nama Tuhan. Bersama-sama juga dengan rekan-rekan diaken dan penatua yang melayani, juga dengan bersama-sama dengan pengurus dan pelayan unit misioner, bahkan juga bersama seluruh karyawan yang juga melayani di jemaat ini. Tuhan berkati persekutuan ini. Biarlah meskipun saat ini kami juga masih belum bisa berjumpa secara langsung, biarlah persekutuan tetap terpelihara di dalam kasih Tuhan, dan kami tetap saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lain dalam keberadaan kami. Kami juga doakan dan bersyukur bersama dengan jemaat Tuhan yang saat ini bersukacita atas apapun yang menjadi sukacita mereka, khususnya pertambahan usia baik pribadi maupun sebagai keluarga. Tuhan terus berkati jemaat-jemaat-Mu ini, sehingga mereka terus bersyukur kepada Tuhan, menaikkan pujian hanya pada Tuhan sebagai sumber sukacita yang mereka rasakan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan bagi bangsa dan negara kami, Republik Indonesia, yang baru saja memasuki usia ke-75 tahun kemerdekaannya. Tuhan berkati bangsa ini. Tuhan berkati para pemimpin-pemimpin bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden bersama para menteri, Forkopimda tingkat provinsi khususnya Jawa Timur, dan juga kabupaten kota khususnya kota Surabaya. Tuhan berkati. Bahkan juga kecamatan dan juga kelurahan, bahkan juga RW dan RT yang ada di sekitar kami, Tuhan juga berkati mereka, sehingga mereka pun bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan hikmat dan kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan saja. Kami juga terus mendoakan Tuhan untuk situasi dan kondisi bangsa kami, bahkan dunia. Untuk pemulihan yang terus saat ini sedang berjalan, Tuhan juga terus berkati. Berkati para peneliti, berkati tenaga-tenaga medis, berkati juga aparat-aparat negara TNI dan Polri yang menjaga keamanan ketertiban. Tuhan juga memberkati mereka semua, sehingga proses pemulihan bangsa ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, karena kuasa Tuhan tetap terus dinyatakan. Ya Bapa di dalam surga, kami mempercayakan seluruh doa dan permohonan kami kepada Tuhan. Bahkan juga doa-doa yang dinaikkan umat Tuhan dalam keberadaan kehidupan mereka masing-masing. Biarlah Tuhan menerima setiap seruan dan doa kami, dan Tuhan menjawabnya seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini, dan ampuni kami akan kesalahan kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang menyatakan, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. The
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Kita berdoa. Tuhan, terimalah hantaran syukur kami ini, kiranya Engkau berkenan memberkatinya, sehingga kami mampu menggunakannya untuk pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Dipersilakan duduk. Warta Jemaat, hari Minggu ke-12 sesudah Pentakosta, Minggu tanggal 23 Agustus 2020. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Hayat Surabaya bersyukur kepada Tuhan yang telah memampukan kepada Pendeta Ruli Antonius Haryanto, SSI Theol, adalah pendeta, Ketua Majelis Jemaat GPIB Air Hidup Kamal Madura, yang telah melayani dalam ibadah pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Ibadah keluarga Rabu tanggal 26 Agustus 2020. Ibadah keluarga hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 di masing-masing sektor 1-5 kembali akan dilaksanakan dalam bentuk ibadah pekan keluarga di rumah masing-masing. Ibadah hari Minggu bersahaja, Minggu tanggal 30 Agustus 2020, dilaksanakan di rumah masing-masing melalui live recording yang dapat diakses melalui channel YouTube GPIB Bahtera Hayat Surabaya. Informasi bagi warga jemaat, seluruh kegiatan ibadah pelayanan kategorial, pelkat, katekesasi, dan latihan PS, VG, MK pada hari pekan mendatang tanggal 24 Agustus 2020 sampai 30 Agustus 2020 ditiadakan sampai dengan pemberitahuan selanjutnya. Demikian untuk diketahui seluruh warga jemaat. Berita duka. Telah dipanggil Tuhan dalam kemuliaannya. 1. Ibu Yohana Tontei, ibu dari Nyonya Merkel Lengkong, dalam usia 72 tahun pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 pukul 12.30 WITA di Rumah Sakit Gemim Tonsea Air Madidi, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, dan telah dimakamkan pada hari Minggu, tanggal 16 Agustus 2020, pukul 11.00 WITA di Desa Sawangan, Kecamatan Air Madidi, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Majelis Jemaat dan seluruh warga jemaat menyampaikan ikut berduka cita. Kiranya kekuatan serta penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus diberikan kepada keluarga besar Lengkong Walanda. Kedua, Bapak Iwayan Martinus, kakak dari Ibu Nyoman Tupesi, dalam usia 67 tahun pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 pukul 21.05 WIB di Bandung, dan telah dimakamkan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB di pemakaman keluarga Cianjur, Jawa Barat. Majelis jemaat dan seluruh warga jemaat menyampaikan ucapan turut berduka cita. Kiranya kekuatan serta penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus diberikan kepada keluarga besar Tupesi. Untuk laporan keuangan dan informasi lainnya dapat dilihat dalam warta jemaat.
Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengakhiri persekutuan ibadah ini, saya mengundang umat berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari, dan dengan penuh sukacita lakukanlah firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah-tengah masyarakat dan bangsa. Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.